Orang tua Italia Chandra Putri mendatangi Polda Metro Jaya untuk menemui salah satu pelaku yang membunuh putrinya. Petugas pun memberikan kesempatan kepada orang tua korban untuk berinteraksi langsung dengan tersangka. Ya, raut kesal masih menyelimuti wajah Sugiyarti, ibu dari Italia Chandra Kirana Putri, saat mendatangi Polda Metro Jaya. Dan pihak keluarga masih tidak menyangka putrinya tewas dengan cara mengenaskan di tangan pelaku. Petugas pun sengaja memberikan ruang kepada orang tua Kirana untuk bertemu langsung dengan pelaku bernama Sudirman untuk mengutarakan kekesalan mereka. Sugiyarti pun mempertanyakan kepada pelaku yang tega membunuh anaknya secara keji. Pihak keluarga mengaku memaafkan tindakan pelaku, namun tetap meminta tersangka dihukum semaksimal mungkin karena telah menewaskan putri kesayangan mereka. Yang seberat-beratnya lah gitu, karena nyawa anak saya itu nggak tergantikan lagi. Saya sampai belum selesai bicara. Pokoknya seberat-beratnya lah. Anak saya tuh udah nggak ada lagi, di hati saya juga nggak ada. Jadi saya gimana gitu, nangis terus tiap malam ngeliat fotonya, udah nggak tergantikan lagi gitu nyawa anak saya. Saya minta dihukum sama Pak Irwan. Ya. Ini seberat-beratnya Pak. Ya, nanti sudah proses Bu ya. Iya, tolonglah Pak. Iya. Karena anak saya itu harapan saya juga Pak. Yang nodong saya itu siapa kemarin di dalam rumah? Itu teman saya, Bu. Si Saiful? Iya, Bu. Kenapa dia melakukannya? Nggak tahu, Bu. Dia nodong itu, Bu. Bukan kamu? Bukan saya, Bu. Yang benar. Iya, Bu. Allah Maha melihat loh. Iya, Bu. Allah Maha mengetahui, doa saya terkabul terus. Iya, Bu. Benar, Bu. Bukan saya, Bu. Kalau kamu bohong, nanti apa ininya? Kalau saya bohong, diapain aja, Bu. Benar, Bu. Benar nih Pak Polisi, lihat saksinya nih. Kalau dia bohong, iya, Bu. Diapain aja? mau diapain aja katanya. Tembak dong. Iya, Bu. Hah? Aja, kamu ditembak aja ya. Gantiin anak saya. Nyawa anak saya itu nggak tergantikan loh. Kalau diapain aja ditembak. Ini tembak aja deh. Iya, Bu. Saya minta maaf, Bu. Iya, Bu. Sama saya maafin. Benar, Bu. Saya ngaku salah, Bu. Gitu. Itu nyawa anak saya, nyawa harapan anak saya itu. Bu, saya minta maaf sama kena itu kejadian itu, Bu. Saya maafin bener. Itu teman saya yang nembak, Bu. Saya juga nggak tahu, Bu. Dia nembak, Bu. Iya, Bu. Saya tegain nembak anak saya gitu. Kamu orang Lampung asli ya? Iya, Bu. Dari mana? Saya ngaji. Saya Lampung juga tahu. Orang Lampung nih. Lu makan orang Iya, Lampung Bu. tau nggak? Hah? Apa, Pak? Saya orang Lampung tau nggak? Iya, Pak. Kamu makan saya minta saya, maaf, Pak. Pak ya. Saya minta maaf, Pak. Benar-benar saya minta maaf, Pak. Ya, saya maafin, memang saya maafin. Saya nyerahin diri ini udah ngelakuin, Pak. Yang ngejalanin nanti hukum lah, polisi yang ngejalanin. Siang, Pak Kapolres. Kapolres Metro Tangerang Kota Kombes Polisi Hari Kurniawan kemarin mendatangi orang tua almarhum Italia Chandra di perumahan Bugel Indah, Karawaci, Tangerang, Banten. Kedatangan pihak kepolisian ini untuk menyampaikan informasi ditembak matinya eksekutor Italia Chandra saat peristiwa curanmor beberapa waktu lalu. Penembak Italia Chandra ditembak mati petugas karena melawan saat akan ditangkap di Jalan Panjang, Lampung Selatan 2 hari lalu. Sementara itu, pelaku lain pembunuh Italia Chandra Kirana Putri akhirnya menyerahkan diri ke Polda Lampung kemarin. Pelaku bernama Sudirman khawatir dengan tindakan tegas petugas. Setelah ikut buron, pelaku lain pembunuh mahasiswi Italia Chandra Kirana yang bertugas membawa motor akhirnya menyerahkan diri ke Polda Lampung. Pelaku dan keluarganya khawatir jika tidak segera menyerahkan diri akan ditindak tegas oleh petugas, bahkan hingga meregang nyawa. Kekhawatiran ini pun semakin memuncak ketika rekannya Saiful ditembak mati petugas di Lematang, Lampung Selatan saat memberikan perlawanan ketika ditangkap.
Hingga kini jasad pembunuh Italia Chandra Saiful masih berada di ruang instalasi forensik Rumah Sakit Bayangkara Polda Lampung. Petugas terpaksa menembak pelaku karena memberikan perlawanan ketika akan ditangkap di daerah Lematang, Lampung Selatan. Saiful merupakan pelaku utama yang berperan sebagai eksekutor atas penembakan terhadap mahasiswi kedokteran Trisakti, Chandra Kirana Putri pada 12 Juni lalu. Dari tangan pelaku, polisi berhasil mengamankan barang bukti 1 pucuk senjata api rakitan lengkap dengan 5 amunisinya, 2 pucuk senjata tajam jenis pisau badik, 5 unit kunci letter T yang biasa dilakukan para pelaku kejahatan untuk mencuri sepeda motor. Bernama Sudirman ada di belakang. Ini menyerahkan diri 1 hari setelah Saudara Saiful dapat kami tangkap dari Polda Metro Jaya dengan gabungan Polda Lampung. Kenapa menyerahkan diri? Karena tahu kita akan buru terus dan kita menyampaikan kepada media untuk menyerahkan diri. Di mana mereka bersembunyi? Di kebun-kebun di sekitar rumahnya. Ya, selama ini ternyata bersembunyi di wilayah Lampung di kebun sekitar rumahnya. Pelaku dikenakan pasal 338. Pertama adalah modusnya, 2 pelaku tersebut melakukan pencurian kendaraan motor yang ada di perumahan-perumahan. Perampokan disertai penembakan yang marak terjadi menjadi PR besar pihak kepolisian untuk menuntaskannya. Dalam waktu hanya 3 hari, 2 orang tewas di tangan para penjahat jalanan. Pelaku kejahatan kini kian berani menghabisi para korbannya di depan umum dengan senjata api. Dalam 3 hari, 2 kasus kejahatan yang tergolong sadis di Tangerang dan Cengkareng menghentakkan publik betapa rasa aman kian langka di tengah masyarakat. Italia Chandra Kirana Putri tewas ditembak pencuri motor di depan rumahnya di Perum Bugel Indah, Karawaci, Kota Tangerang. Kesadisan kawanan pencuri motor ini terekam CCTV di sekitar rumah korban. Italia ditembak dari jarak yang sangat dekat saat mencoba mengejar dan memukul 2 pelaku curanmor. Sebelumnya Davidson Tantono, 31 tahun, tewas ditembak kawanan perampok di SPBU Daan Mogot, Jakarta Barat pada Jumat 9 Juni lalu. Korban ditembak karena berusaha melawan dan mempertahankan uang sebesar 300 juta rupiah yang baru saja diambilnya dari bank. Polisi menduga Davidson telah diintai para pelaku sejak dari bank hingga lokasi penembakan. Pelakunya diduga lebih dari 2 orang. Tak lama setelah peristiwa penembakan terjadi, petugas dari sektor Cengkareng dan Polres Jakarta Barat menggelar olah tempat kejadian perkara. Polisi kemudian menemukan sidik jari kedua pelaku di mobil korban. Upaya polisi membuahkan hasil. 2 pelaku penembakan berhasil diringkus dan diduga aksi perampokan ini sudah sangat terkoordinir dan saling berbagi peran mulai dari pengintaian hingga eksekusi korban di depan SPBU. Kita mendapatkan informasi bahwa di bank yang bersangkutan ini ternyata di dalamnya sudah ada mata-mata. Artinya mata-mata dari kelompok ini, ya. Jadi dia yang melihat, dia pokoknya di dalam itu dia melihat orang-orang siapa yang mengambil uang sendirian dalam jumlah yang besar. Lebih dari 1 orang di dalam itu. Dia menunggu, melihat, ya, dari pagi sampai sore terus, gitu. 2 peristiwa penembakan yang waktunya berdekatan ini menjadi PR besar kepolisian daerah Polda Metro Jaya membongkar komplotan penjahat jalanan agar rasa aman masyarakat terjamin. Tim Liputan MNC Media memberitakan. Perampokan disertai penembakan yang marak terjadi di tengah masyarakat. Kerja keras polisi membuahkan hasil. Para bandit jalanan yang menewaskan Italia Chandra Kirana Putri dan Davidson Tantono berhasil dilumpuhkan petugas. Petualangan Saiful sang eksekutor Italia Chandra Kiranadi di Tangerang, Banten berakhir sudah. Saiful tewas ditembak polisi saat digerebek di Jalan Panjang, Lampung Selatan, Lampung. Jejak Saiful dan rekannya Sudirman sudah diketahui polisi sejak Hari Raya Idul Fitri lalu. Jenazah Saiful dimakamkan di Desa Merenggai, Kecamatan Labuhan Maranggai, Lampung Timur.
Saiful, pemuda berusia 25 tahun ini tega menghabisi nyawa Italia Chandra Kirana Putri saat dirinya dipergoki hendak mencuri sepeda motor di kediaman korbannya di Tangerang, Banten. Aksi sadis Saiful dan rekannya Sudirman terekam CCTV tetangga korban. Ketika Italia mengejarnya, Saiful langsung melepaskan tembakan ke Italia. Saat beraksi, Saiful ditemani oleh Sudirman yang telah menyerahkan diri setelah Saiful tewas. Pelaku kejahatan kini kian berani menghabisi para korbannya di depan umum dengan senjata api. Dalam 3 hari, 2 kasus kejahatan yang tergolong sadis menghentakkan publik betapa rasa aman kian langka di tengah masyarakat. Sebelumnya di Cengkareng, Jakarta Barat, perampokan sadis menimpa David Sentantono 31 tahun. David tewas ditembak kawanan perampok di SPBU Daan Mogot, Jakarta Barat pada Jumat 9 Juni lalu. Korban ditembak karena berusaha melawan dan mempertahankan uang sebesar 300 juta rupiah yang baru saja diambilnya dari bank. Polisi menduga Davidson telah diintai oleh pelaku sejak dari bank hingga lokasi penembakan. Sejumlah pelaku berhasil diringkus petugas. 2 orang diantaranya yang berperan sebagai kapten dan wakil kapten perampokan tewas ditembak aparat. Sang kapten SFL ditangkap polisi di Banyuwangi, Jawa Timur. SFL tewas ketika diminta menunjukkan lokasi pembuangan senjata api. Petugas terpaksa menembaknya karena SFL merampas senjata api petugas saat dalam perjalanan ke lokasi pembuangan senjata. Tim Liputan MNC Media memberitakan. Petugas kembali melanjutkan proyek pembangunan Kali Ciliwung di kawasan Bukit Duri. Sekitar 335 rumah ditertibkan pada tahap akhir 2017. Sejumlah alat berat langsung menghancurkan sejumlah rumah yang berada di kawasan Bukit Duri, Jakarta Selatan. Setidaknya ada sebanyak 335 bangunan yang ditertibkan untuk pembangunan proyek normalisasi Kali Ciliwung. Dari 335 bangunan yang ditertibkan, 331 warga telah direlokasi ke Rusun Rawa Bebek dan Rusun Rawa Mangun, sedangkan sisanya telah memiliki rumah sendiri. Wali Kota Jakarta Selatan, Tri Kurniadi, menjelaskan bahwa pendekatan telah dilakukan kepada masyarakat sejak 2 tahun lalu. Selain relokasi, pemerintah kota juga bekerja sama dengan Dinas Pendidikan, memberikan fasilitas pendidikan ke sekolah terdekat terhadap anak-anak yang rumahnya ditertibkan. Untuk mengamankan penertiban, Pemkot Jakarta Selatan mengerahkan 250 personil Satpol PP. Sudah dirapatin sama Pak Asisten Kesradi, itu akan ditangani oleh Dinas Pendidikan. Jadi mereka tidak diperlakukan sama dengan penerimaan baru. Jadi perlakuannya khusus. Mereka tetap dicari tempat di Jakarta Timur. Di mananya Pak tempatnya? Ya yang terdekat, SD terdekat, SMP terdekat, SMA terdekat. Seperti apa suasana terkini penertiban rumah warga di bantaran Sungai Ciliwung? Kita segera bergabung dengan Teddy Fernando langsung dari RW 12 Bukit Duri, Jakarta Selatan. Teddy, seperti apa kondisi terkini setelah penggusuran siang tadi? Baik, terima kasih David. Beginilah kondisi dari kawasan Bukit Duri, Kecamatan Tebet, Jakarta Selatan pasca pembongkaran atau penggusuran, di mana tadi penggusuran dimulai dari jam 9 pagi hari dan terhenti sekitar pukul 5 sore tadi, David. Beginilah kondisinya sangat sepi dan kondusif seperti itu. Bisa dilihat di sekitar saya ini bangunan-bangunan telah rata dengan tanah karena pagi hari memang tadi dilakukan pembongkaran dengan personil 250 Satpol PP dibantu dengan kepolisian dan TNI juga PPSU. Dan di belakang saya juga ada ekskavator. Memang dalam pembongkaran ini diterjunkan 3 ekskavator yang saat ini telah berhenti melakukan pembongkaran, namun belum tahu kapan dimulai atau dilanjutkan lagi pembongkaran di daerah ini. Dan perlu diketahui David bahwa tadi juga dari pagi hingga sore banyak warga di kawasan ini yang masih datang ke tempat ini dan mereka mengais-ngais beberapa bahan bangunan dari rumah mereka yang mungkin mereka nilai masih dapat bisa dijual seperti seng dan pondasi-pondasi besi dari bangunan rumah mereka, David.
Dan perlu diketahui juga di warga di tempat ini yang terkena gusuran adalah warga yang tidak termasuk dalam lingkup penggugat yang dimenangkan di PT UN beberapa waktu lalu. Dan warga di sini tidak seluruhnya dari RT 1 hingga RT 4 di RW 12 Kelurahan Bukit Duri ini yang tergusur. Namun yang tergusur hanyalah rumah-rumah warga dari RT 1 hingga 4 yang berjarak 25 meter dari badan sungai. Jadi bila dilihat dari jalan pinggir jalan yang akan menuju ke Jatinegara, ini masih ada beberapa rumah yang masih berdiri dari RT 1 hingga RT 4 RW 12 ini, David. Dan beberapa warga yang telah digusur rumahnya ini telah melakukan atau telah pindah di rusun, mayoritas di rusun Rawabebek dan sebagian di rusun Pulau Gebang. Demikian, David. Teddy, terima kasih banyak untuk laporannya. Kami tunggu informasi selanjutnya. Ya, dan pemirsa bersamaan dengan eksekusi penggusuran kawasan Bukit Duri pada hari ini, yaitu siang tadi di Rusun Rawabebek, Cakung, Jakarta Timur terpantau sepi. Korban penggusuran tetap beraktivitas seperti biasa. Warga Bukit Duri yang telah direlokasi ke Rusun Rawabebek, Cakung, Jakarta Timur telah mengosongkan rumah di kawasan Bukit Duri sejak 3 hari sebelum Lebaran. Warga pun kini terlihat sudah mulai beradaptasi dan beraktivitas seperti biasa. Kondisi Rusun Rawabebek terpantau sepi karena banyak warga yang pergi beraktivitas dan sebagian masih belum kembali dari kampung halaman. Warga mengaku lebih nyaman dan terbebas dari banjir. Namun warga mengeluhkan minimnya fasilitas kesehatan, sanitasi, tempat ibadah, dan transportasi. Selain itu, warga juga mengeluhkan biaya listrik dan air yang cukup mahal. Sementara itu, terkait perpindahan warga, pihak pengelola Rusun Rawabebek mengakui seluruh warga sudah berpindah beberapa pekan lalu dan eksekusi hari ini dilakukan pada rumah yang sudah tidak dihuni lagi. Polda Metro Jaya gelar perkara kasus penganiayaan terhadap pakar IT ITB Hermansyah setelah mengantongi bukti-bukti penganiayaan. Apa hasil gelar perkaranya? iNews Prime akan segera kembali usai jeda berikut ini.